Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ayyuhal ikhwah, ya bina nabda dirasatana fi hadhihi al-lailah bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk pertemuan ke-11, materi keempat, masih membahas tentang tasbih atau penyerupaan. Kita flashback sebentar ya. Jadi di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari arkanut tasbih. Masih ingat ya ada berapa ya? Arkanut tasbih arba'atun, ada 4. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bih, yang ketiga adatut tasbih, yang terakhir wajhus syabah. Itu adalah rukun-rukun tasbih, di mana tasbih harus mempunyai 4 rukun tersebut. Meskipun dalam beberapa kondisi adat dan wajah syabahnya itu boleh atau bisa dibuang. Tapi yang jelas untuk torofayit tasbih atau musyabbah wa musyabbah bih itu tidak boleh dibuang. Karena nanti kalau salah satunya dibuang akan menjadi isti'arah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas taqsimut tasbih min haitsu zikrul adati. Dari segi penyebutan adatnya. Dari segi penyebutan adatnya, min haitsu dzikru adatit tashbih yanqasimut tashbih ilal qismain. Al-awwal at-tashbihul mursal, wasani at-tashbihul muakkad. Taib, langsung aja ya. Yang pertama at-tashbihul mursal. Ya. Untuk memahami tashbih mursal dan berikutnya tashbih muakkad, sebaiknya kita fahami makna lughat, makna etimologis ya dari kata mursal. Mursal itu sigotnya apa, teman-teman? Sigotnya kalau dari segi sorof, sigotnya apa mursal itu? Maf'ul. Isim maf'ul. Ada isimnya ya? Isim maf'ul, betul. Dari fi'il madi arsala. Arsala yursilu irsalan. Wa mursalan fahuwa mursilun wa dhaka Mursalin. betul. Nah, maknanya mursal itu apa berarti? Yang mengirim, yang dikirim. yang dikirim. Selain itu? Selain mengirim apa? Ada lagi nggak? Setahu antum. Coba dicek di kamus dulu deh. Ngertinya kan mengirim ya, harus salan. Rasul, utusan. Mengirim, mengutus. Selain itu ada lagi teman-teman. Coba dicari dulu. Antum ini kan thalib wa thalibah. Jadi harus rajin mencari. Sesuai dengan predikatnya. Thalib wa thalibah. Nah, udah ketemu? Kalau belum ketemu masih saya tunggu. Ibhas adil makna arsala yursilu irsalan wadaka mursal. Ya, hal Bisa wajad maknanya penyucian atau pengagungan. apa itu? Arsala. Bisa juga maknanya penyucian atau mungkin pengagungan. Referensinya apa, Akhi? Pengiriman Ya, informasi. Itu apa namanya? Maksudnya berdasarkan ingatan atau ada referensi? Ya tadi kayaknya mau ada yang ini kan.
Mengutuskan, mengirim, melepaskan, membebaskan, Oke. Dua makna terakhirnya apa itu? melepaskan, Oh. membebaskan. Baik. Pastikan ayah Nah, akan ini dicukup. kita ambil itu ya. Teman-teman yang Dipastikan ayah. nggak fokus belajar tutup dulu suaranya ya, biar yang lain fokus. Baik. Membebaskan, Iya. Berarti kalau mursal artinya yang bebaskan. dibebaskan. Yang dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Yang dibebaskan atau dilepaskan. Yang dilepaskan dari ada tasbih. Justru ada tasbihnya, tasbih mursal tuh. Kok aneh ya? Padahal disebutkan ada tasbihnya, tapi kenapa namanya mursal? Padahal adatnya nggak dilepaskan, nggak dibebaskan tuh adatnya. Bukan dari situ lihatnya, dari segi maknanya. Tasbih itu teman-teman, kalau adatnya disebutkan, maka dia dilepaskan dari makna takkid, dari makna tasbih yang kuat kayak gitu. Jadi sekali lagi, kalau tasbih itu menyebutkan adat tasbihnya, maka dia dilepaskan atau dibebaskan dari takkid. Maka dari itu disebut dengan mursal. Paham ya? Nah, biar antum semakin paham, kita bandingkan dengan Oke, belum ya, nggak apa-apa. Kita bandingkan dengan tasbih yang kedua. Namanya tasbih apa? Muakkad, Muakkad. Apa makna muakkad? Sigotnya Yang sama kan, isim maf'ul? yang dikuatkan. Muakkad Iya. Ditegaskan, dan dikuatkan. dikuatkan, Dijelaskan, ya, ditegaskan, dikuatkan. Maksudnya apa? Tasbih yang kuat, yang dikuatkan, yang ditegaskan dengan cara apa? Membuang adat tasbihnya. Jadi tasbih itu kalau adatnya dibuang justru semakin kuat. Semakin kuat apanya? Maknanya. Jadi keserupaannya itu loh teman-teman. Semakin kuat gitu ketimbang kita menyebutkan adatnya. Kalau kita sebutin adatnya, maka dilepaskan dari takkid atau penguatan makna keserupaan tersebut. Nah, itulah kenapa disebut dengan tasbih mursal dan tasbih muakkad. Udah paham ya? Ada yang belum paham? remeng-remeng. Remeng-remeng. Yang belum paham bisa minta tolong sama yang sudah paham untuk menjelaskan. Yang di sini udah paham siapa? sama masih remang-remang semua. Soalnya materinya Oke. baru malam ini dibuka. Taib. Jadi Coba belum kita sempat. bandingkan ya. Kita bandingkan. Anta ka syamsin. Dengan anta syamsun. Ini kekuatan makna. Makna yang pertama atau yang kedua? Keserupaannya itu menurut antum. Kamu itu Pertama, seperti matahari. Ada sepertinya. Yang kedua, kamu itu matahari. Yang ke satu yang mursal, pertama, kedua. yang Yang mursal. kedua. Nah, Yang takkid. coba diresapi lagi ya. Keserupaannya lebih kuat yang mana? Yang Kamu takkid. itu seperti. kedua. Masih seperti itu udah kuat atau belum? Kalau masih seperti. Oh, belum. Nah, itu dia poinnya. Kan masih seperti. Tapi ketika kafnya dibuang, seolah-olah kamu itu adalah matahari, gitu kan? Bisa dipahami? Ustaz. Walakin Oh. fil misal huna masalah nazar. Iya kalau lu fi sofa wa ma fi tasbih muakkad al ilmu nurun fil hidayah. Fil makna ya aidon gunaka kalimat bagaikan Ustaz. Dia bagaikan permata. Terus yang di bawah juga bilang ilmu bagaikan cahaya. Apa itu? Kata-kata bagaikan itu harus ditampilkan juga kan di muakkad atau tidak? Taib. Ya. Nah, ini
bagian dari metode pemaknaan aja ya dalam bahasa Indonesia. Silahkan mau disebutkan adatnya atau tidak. Mungkin karena apa namanya kita baru belajar gitu ya, makanya bagaikannya itu disebutkan, jadi supaya memudahkan gitu. Sebenarnya nggak disebutkan juga nggak apa-apa. Dan itu Ini nanti juga adalah ya, langsung Ustaz? aja. Ilmu itu cahaya. Jadi tujuannya di sini kalau menurut saya untuk memudahkan kita sebagai pemula untuk memahami bahwa di situ sebenarnya ada kaf, al ilmu kanurin fil hidayah. Kayak gini misalkan, maaf ya. Anta kal himari. Anta himarun. Marun. Itu lebih mengejek yang mana? Yang kedua. Anta himarun. Nah iya. Lebih kuat lagi kalau himarun aja kan. Himarun. Kalau himarun aja itu nanti jadinya istiaroh. Kayak gitu. Ya di Al-Quran ada summum bukmun umyun. Udah. Kan nggak disebutin itu. Apa namanya? Yang diserupakan itu. Kamu itu kayak orang yang bisu. Kamu kayak orang yang bukmun apa? Sumun apa sumun? Tuli ya. Bukmun, bisu, umyun, buta. Tapi di situ kamunya dihilangkan, kayaknya dihilangkan langsung. Oh dasar. Budek. Apalagi bisu, buta. Langsung. Sama kayak kita bilang, oh kerah. Oh monyet ya kalau dalam bahasa Indonesia kan. Nah, itu kuat banget. Semakin dia dibuang semakin kuat. Mohon maaf ya kalau agak kasar ya. Untuk memudahkan aja contohnya. Kalau misalnya Ustaz, Iya. biasa itu yang apa ya, mengungkapkan anta jamilun fil kitabah. Apa itu? Anta jamilun fil kitabah. Dia Nah. masuk apa? Ya. Maksudnya itu masuk apa itu pilihannya apa dulu? Karena kamu tuh cantik, tulisanmu ya, maksudnya. Ya oke. Maksudnya itu masuk itu dalam tasbih, isti'aroh, majaz, kinayah itu dah. Ya, apa itu? Ya, di mana posisinya itu? Begitu. Menurut teman-teman, anta jamilun fil kitabah itu maksudnya apa? Tasbih muakkad, Ustaz. Tasbih muakkad. Wah, langsung nyambung nih. Alhamdulillah. Jadi anta jamilun fil kitabah itu kalau menurut akhi siapa? Abdullah ini adalah tasbih muakkad. Kalau menurut yang lain gimana? Apakah ini tasbih? Kamu itu seperti kamu itu Cantik. indah. Kamu itu indah di dalam menulis. Ini maksudnya kamu itu tulisannya indah gitu ya. Kayaknya malah bukan tasbih. Oke. Oke, kalau bukan tasbih apa? Majaz? Kinayah? Atau mungkin menyindir? Kamu tuh bagus tulisannya, padahal jelek. Kalau kita analisis ya, anta jamilun fil kitabah, ya udah kita ini aja apa namanya, kita kasih kaf dulu. Anta kajamilin fil kitabah. Kamu itu bagaikan orang yang, nah, mungkin kayak gitu nanti jadinya kalau mau ditasbihkan. Kamu itu bagaikan orang yang indah dalam tulisannya. Cocok nggak? Kayak kurang gitu ya? Nggak cocok. Nggak cocok. Agak Kalau memaksakan. kalau pemahaman saya lain, Ustaz. Gimana? Anta jamilun fil kitabah. Maksudnya dia itu tulisannya itu yang apa? Puitis. Yang bisa menggugah perasaan orang dari kalimat-kalimat yang dipakainya itu.
Oke. Jadi bukan tulisannya, tapi konten tulisannya itu. Menurut pemahaman saya. Kamu itu indah bagaikan tulisan yang indah. Bukan Kamu juga. itu indah dalam tulisan. Kamu itu indah dalam tulisan. Saya Maksudnya sendiri itu juga agak ini teman-teman ya, merasa agak apa ya, dipaksakan aja gitu contohnya nih. Iya, Biasanya musabbabi kalau tasbih itu kan sesuatu yang sebenarnya kita perlu membahas dulu sebenarnya musyabah sama musyabah bih ini syaratnya ya. apa gitu. Bentuknya gimana? Sebenarnya itu dulu. Sayangnya ini kan nggak ada materinya ya. Sebenarnya kalau kita belajar misalkan Jawharul Maknun nanti disebutkan tuh bentuk musyabah itu ada yang hissi, ada yang akli gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya? Anta jamilun fil kitabah, misalkan kita tasbihkan tuh anta musyabbah, jamilun musyabbah, apakah keduanya hisyani bisa diindra atau mungkin satunya hissi, satunya akli atau gimana? Itu perlu pendalaman dulu ya terkait dengan apa namanya syarat-syarat musyabbah dan musyabbah bih. Musabah bih. Mungkin Halo. ada yang berpendapat, silakan. Silakan. Bisa Ustaz, sedikit. Iya, silakan. Kan biasa itu ada majaskan majas metafora itu. Misalkan tulisan kamu bagus bagaikan cakar ayam. Ya. Itu ada bagaikannya. Nah, kalau misalnya anta jamil fil kitabah, apa ya istilah? Mungkin cuma barangkali itu ya, idiom kalau bahasa Inggris ya, begitu ya, master ya. Master. Master Abdullah. Tidak, tapi tidak juga itu idiom. Ya. Ya. Idiom itu kata-kata yang mempunyai arti tersendiri. Misalnya like cat and dog. Ini saya saja maksud saya. Like cat and dog. Terjemahan ininya like cat and dog seperti kucing dan anjing. Nah, idiomnya itu artinya orang yang selalu bertengkar, bermarahan, ya like cat and dog. Ya. Kalau saya teman-teman ya, mohon maaf nih, anta jamilun fil kitabah tadi itu mungkin bisa diarahkan ke apa namanya ta'rid mungkin. Ta'rid itu apa? Ta'rid itu kayak menyindir gitu. Kamu itu bagus tulisannya. Padahal aslinya kan enggak toh. Misalnya kayak gitu. Itu nanti apa namanya? Ada di pembahasan kinayah biasanya kinayah sama ta'rid itu gandeng satu kesatuan. Jadi yang dikatakan apa yang dimaksud itu sebaliknya. Ya, dah kita apa? Lanjutin dulu materi ini ya. Ya, lanjut. Nanti Bismillah. Nanti dibahas ulang lagi. Taib, tasbih mursal. Tadi udah kita sampaikan secara lugat maknanya mursal itu dilepaskan. Dilepaskan dari apa? Dari takkid. Makanya disebut dengan mursal karena dia menyebutkan kaf. Dengan adanya kaf maknanya masih seperti, belum terlalu kuat. Kalau muakkad itu dikuatkan dalam arti kalau kafnya atau ada tasbihnya dibuang, seolah-olah itu memang orang yang diserupakan tuh memang benar-benar ya itu sama. Iya, bukan seperti lagi tapi memang zatnya sama itu. Itu bukan seperti lagi. Baik. Untuk contoh tasbih mursal di sini ada hiya kalu'lu'i fis sofa. Dia bagaikan permata pada jernihnya. Jadi musyabbahnya adalah hiya, ada tuh tasbihnya kaf, musyabbah bihnya al-lu'lu'i. Adapun fis sofa itu waju syabah. Nah, ini masih lengkap ya. Apa namanya arkanut tasbihnya masih lengkap. Yang kedua sirna fi lailin bahimin.
kita telah berjalan pada suatu malam yang gelap gulita, gelap banget gitu. Ka'annahul bahru dhalaman wa irhaban. Seolah-olah atau seakan-akan lail bahim itu ya. Lail bahim itu seakan-akan seperti atau bagaikan laut dalam gelap dan menakutkannya. Ini kalau dari segi lafaz teman-teman ya, ka'anna itu namanya ada tasbih, haknya namanya musyabbah, haknya ka'annahu itu al-bahru musyabbah Sabah bih. bi. Wajah syabahnya dolaman wa irhaban. Sama-sama gelap dan menakutkan. Ini dolaman wa irhabannya bisa kita tarkib sebagai nazak khafid atau tamyiz ya. Dari segi kayak gitu. Mengira-ngirakan min kan tamyiz. Ismun bimakna min mubinun nakiroh yunsobu tamyizan. Gimana lanjutannya? Ada akhi hasbi. Gimana akhi lanjutannya? Ismun bimakna min mubinun nakiroh yunsobu tamyizan bima apa lanjutannya? Nggak ada nyambungnya. Ya udah. Oke, kita lanjutkan. Jadi wajah syabah nggak selalu diawali huruf jar kayak di atas fis sofa. Tapi kadang ya kayak gini, kadang jadi tamyiz, nazak khafid dan lain sebagainya menyesuaikan kalimatnya. Kadang juga dibuang. Ini masih disebutin semua ya. Oke. Kedua contoh di atas disebut dengan tasbih mursal. Kenapa? Karena ada tasbihnya disebutkan kaf dan ka'anna. Karena dengan menyebutkan kaf dan ka'anna itu maknanya masih seperti seakan bagaikan, belum kuat. Oke. Yang kedua, tasbih muakkad. Tasbih muakkad itu tasbih yang kuat. Sedikit lagi nanti jadi tasbih baligh yang sering disebut akhir ayat tuh kan. Dikit-dikit tasbih baligh. Nah, tasbih baligh itu nanti dari tasbih muakkad ini awalnya. Tinggal dibuang wajah syabahnya. Misalkan antum bilang al-ilmu nurun, ya itu tasbih baligh. Udah. Jadi wa ablagu tasbihi ma minhu hudif wajhun wa alatun yalihi ma'rif. Nah, itu nanti definisi tasbih balik sebentar lagi nanti saya jelaskan. Tasbih muakkad tasbih yang dibuang adat tasbihnya. Pokoknya adat tasbihnya dibuang namanya muakkad. Al-ilmu nurun, al-ilmu mubtada, nurun khobar. Aslinya al-ilmu ka nurin fil hidayati, dari segi sama-sama memberikan petunjuk. Ilmu memberikan petunjuk, orang aslinya bodoh jadi tahu. Nur, orang yang terkena gelap gulita ya, dia kan nggak bisa lihat apa-apa. Ketika ada cahaya dan nur, dia jadi bisa melihat, dapat petunjuk. Nah kayak gitu. Nah ketika fil hidayahnya dibuang menjadi al-ilmu nurun, itu artinya adat tasbih wajah syabah dibuang, maka menjadi tasbih baligh gitu ya, bukan balik tapi baligh, fa'ilun balighun, yang sangat tinggi nilai sastranya. Oke. Bisa dipahami? Pada ungkapan tasbih di atas tidak ada tasbihnya sehingga dinamakan tasbih muakkad. Untuk lebih jelas dan memahami tasbih mursal dan tasbih muakkad, teman-teman dapat memperhatikan mind mapping berikut. Oke. Nih. Oke, pembagian tasbih udah. Tasbih mursal, muakkad udah. Nah, kita langsung ke contoh aja ya. Coba teman-teman kita fahami susunan ini kira-kira musyabbah binya mana? Yang paling atas ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kecil banget ya. Kalmai. Ana kalmai, nam. In
sholat. In rodi itu Sopaan. sofaan. Sofa. Sofaan. Wa idza sakhitu Udah itu untuk Untuk nahiban. kuntu. Nahiban. Gimana tuh artinya? hanya karena lisan. Saya seperti para ilmuwan. Seperti para Apa ilmuwan. itu? Kalau Ma- kalma seperti air. Ya. Saya itu bagaikan air. Aku Air. bagaikan Dengan air Hah? apabila Jika oke. Apabila sofa sofa itu apa sofa? Sofa itu ya bening, bersih, murni. tadi itu jika Makna ini umum aja ya. In rodi itu kalau aku ridho, sofaan, maka ini apa namanya? benar dalam keadaan Ya bersih. iya bersih. Kalau ridho ya bening, bersih gitu. Tapi kalau saya sakit tuh apa? bentuk marah. Iya marah ya, bendu. Bentuk Iya, kalau Pak. di Sunda. Sama ya di Jawa juga bendu. Hmm. Nah, ketika saya marah, maka saya itu kuntulahiban. Menjadi apa? Kalau api ya. Iya, api yang menyala-nyala atau lahib. Abu Lahab itu. Nah, ana kalma'i. Ya udah itu di situ kan. Musyabahnya apa? Musyabah yang diserupakan. Alma. Yang diserupakan. Kalau alma'i yang diserupakan. Ana. Musyabah. Ana. Musyabah beh. Alma'i. Alma'i. Jadi kalau ada tasbihnya itu kaf ya atau isim kayak mislu, syibhu, maka musyabahnya jatuh sebelumnya. Yang setelah kaf atau mislu, syibhu itu musyabah beh. Itu. Yang sebelumnya musyabah, yang setelahnya musyabah beh. Yang sebelumnya yang diserupakan, setelahnya yang diserupai. Musabah. Ya. Ini menyebutkan ada tasbih, maka disebut dengan tasbih apa tadi di atas? Mursal. Yang dilepaskan dari makna takkid, penguatan keserupaannya itu. Oke, bawahnya Aliyun kal asadi fish syaja'ati. Jaati. Ali Ali seperti singa dalam Keberanian. keberaniannya, dalam pada keberaniannya. Mana musyabah dan musyabahnya? Musyabah bihnya. Musabah Ali, alim di asadi. Asadi, musabah bi, Terus adat wajah saja. fish syaja'ah apanya itu? Wajah sibi. Wajah Oke. sibi. 6. Terus adatnya kaf ya. Ini juga Mursal. karena menyebutkan. Kal asadi ya. Jadi kamu tuh masih seperti gitu. Ya belum kuat. Kalau ngaliun asadun itu kan kuat. Jadi Ali itu ya macan. Bawahnya anta najmun fi rif'atin wa diyai tajtali kal uyunu syarqan wa gharba. Mana musyabahnya? Anta. Musyabah anta. Oke. Musabah bi najmun. Oke. Jadi biasanya kayak gitu mubtada langsung khobar. Nah, ini musyabah beh. Terus wajah syibahnya ada nggak? Rif'ah. Wa diyai segitu ya. Atin wadiain. Kamu itu laksana bintang. Firif atin Kemuliaan dan bisa kemuliaan. Kelembutan. Dia
penerangan. Dan Iya. penerangan. Cahaya. Iya. Ya menteri penerangan. Iya. Ya terserah lah diartikan apa. Pokoknya dienakan aja artinya ya. Terus tajtali kal uyun, tajtali itu melihat. Berarti gimana? Melihat atau memandang? Memandangmu. Tajtalika. Dengan Memandangmu mata, al uyunu. dengan memandang mata, Al uyun itu mata kan? Mata-mata syarqan wa gharban, timur dan barat. Iya. Mata-mata. Banyak mata memandangmu di timur dan barat. Ya di berbagai tempat maksudnya. Jadi kamu itu laksana bintang yang tinggi dan terang gitu. cahaya. Yang kelihatan dari timur sampai ke barat mungkin. Iya. Banyak dilihat orang. Ya, jadi anta musyabbah, najmun yang musyabbah bih, adat syibahnya adat tasbihnya dibuang, wajah syibahnya fi rif'ah wa diya. Itu ya. Tajtalikal uyun syarqan wa ghorban jadi apa? Ini sebenarnya gandeng dengan najmun. Ini namanya musyabbah bihnya murakkab sebenarnya. Jadi bintang yang dilihat oleh banyak mata di berbagai tempat kayak gitu. Syabahnya mufrad. Mufrad itu enggak tersusun dari banyak hal. Anta kan cuma satu, kamu. Tapi kalau najmun, tajtali kalau uyun syarqan wa ghorban itu kan tersusun dari banyak kata. Namanya murakkab. Adapun firif awadiya ini adalah wajah syabah. Wajah syabah boleh lebih dari satu. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Kadang wajah syabah itu cuma satu, kadang banyak, kadang disebutkan, kadang dibuang. Oke. Lanjut. Bawahnya. Al-alimu. Alimu sirajun. Matihi. Ummati fil hidayah. Oke. Al-alimu siraju ummati fil hidayati. Syabahnya mana? Siraj. Al-alimu. Al-alimu. Siraj musababi. Syababe. Terus? Sirajum. Tapi hidayah wajhu. Oke. Wajah TV. Adatnya? Dihilang. Oke, adat tasbihnya dihilangkan, dibuang. Maka disebut dengan tasbih muakkad. Muakkad. Nah, bisa dipahami ya? Kalau seandainya mau diganti ke mursal, al-alimu kasyiraji. Ya. Nah, tinggal disebutin. Atau ka'annal alima siraju ummati. Al-alimu yushabihu siraja ummati. Tergantung adatnya apa dulu. Ya. Nah. Ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Nah, ini ada latihan. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan, Mas. Oke. Nomor 1, coba siapa yang mencoba nomor 1? Oke, saya dulu. Nggak kelihatan sebelah itu. Iya, kelihatan. Iya. Ya. Oke, sabar ya. Tadi saya baru ngelihat ini orang-orangnya siapa aja gitu. Langsung ketutup ya. Oke. Ya. Silakan nomor 1 sampai nomor 5 dipertimbangkan dulu yang mana. Nomor 1 siapa? Nomor 1 Al-Murumi Sulsaifi. Iya, siapa dulu nih? Bentar. Aduh, bapak-bapak ya. Akhidul apa Abdullah? Siapa dulu? Saujari Ustaz.
Pengen nyoba semua nih. ngarwa tuh. Iya, saya tutup Ah, dong Fik orangnya. Yang nomor 2 siapa? Loh, langsung pada diam. Tadi satu siapa itu tunjuk saya? Nomor satu. Ya udah, saya tunjuk nomor 1 Ukti Wiwi aja ya. Ukti Wiwi, silakan. Nggak kelihatan saya. Udah ya. Ya, nggak kelihatan. Al-umru mislu doipi au katoipi laisa lahu ikomatun. Oke. Coba dijelaskan ini tasbih apa? Mursal atau akad? Wakat. Mursal. Mursal. Kenapa mursal? Mislu. Ada mislu. Mislu itu ada tuh tasbih. Tasbih. Tas. Dari kelompok isim, fi'il apa huruf? Isim. Isim. Isim ya, baik. Musyabahnya apa teman-teman? Al-umru. Oke. Musyabah bihnya? Sebenarnya Doifi. doipi. Atau ya. Jadi kalau kaf atau isim-isim ya, itu nanti yang jatuh setelahnya adalah musyabah bih pasti. Tapi kalau ka'anna atau fi'il yang jatuh setelahnya itu malah musyabah. Gitu ya. Al-umru mislu dhaif au kat-taif. Nah, di situ ada kat-taif juga. Jelas ini mursal laisa lahu iqamah. Jadi umur itu seperti apa? Tamu. Tamu. Kok bisa umur kayak tamu? Au kat-taifi atau seperti Oh, kita bisa belajar. Seperti taif apa namanya taif? Taif. Ya. Terus. Taifun. Taif, taif. Taif. Bayangan. Oke. Bayangan ya. Ya udah, itu. Jadi umur itu layaknya tamu atau bayangan. Bayangan. Laisa lahu iqamah. Sama-sama tidak punya iqamah. Apa itu iqamah? Kekuatan pendirian. Sama-sama nggak menetap, nggak tinggal Ya, gitu. tidak tinggal. Laisa lahu iqamah. Dia itu tidak menetap, tidak tinggal. Doif, tamu. Umur, apakah selamanya? Enggak ya. Doif, apakah selamanya? Enggak. Toif. Toif itu bertempat tinggal enggak? Bayang-bayang itu. Enggak kan? Antum bayangin. Bayang-bayang. Tempatnya di mana? Maksudnya itu dia itu kayak punya tempat menetap gitu enggak sih? Bayangan itu. Enggak kan? Nah, makanya disamakan dengan al-umru. Taib. Musyabahnya al-umru, musyabah binya ad-dhaif. Wajah syabahnya ada ya, yaitu laisa lahu iqamah. Iqamah. Nomor 2, siapa yang mau nyoba? Iya, saya. Oke, silakan akhi. Karena Ya, oke, silakan. karena syamsal munirata dinarun. Jalat ya. Jalathu hadaidut turabi. Karena adat apa ya? Adat tasbih. Asyamsa al-musabbabi. Al-musabbah. Al-musabbah. Ya, jadi kalau jatuh setelah ka'anna atau fi'il, Musabbah.
Ya, setelahnya musyabbah. Musabbah. Setelah ka'ana atau fi'il itu musyabbah. Terus Hmm. Al-munirah. Sorry. Bukan. Asyamsu al-munirah, matahari yang bersinar ya. ada yang bersinar. Dinarun. Hmm. Dia al-musabbab bih. Dinarun. Ya, ya itu dinar itu. Syababinya, cuman dia dipotong ya. Karena samsal muniru dina runjalathu hadaidud darrabi. Karena ada tuh tasbih asyamsa musabbah, al-munirota sifat dari asyamsa itu dinarun musyabbah. Jalathu hadaidud darrabi. Ya. Apa tuh voice-nya? Apa? Ada tuh apa tadi? Jalat tuh dia posisi Maksud apa antum posisi nahunya atau posisi apanya? Kalau jalathu dua-dua. darrabi dua-duanya. Ya. Ka'ana syamsa isim ka'ana al-munirah na'at dinarun khobarnya ka'ana. Jalatu ya fi'il maf'ul fa'ilnya hadaidud darab. Hadaid itu apa? Jamannya hadid kan besi. Darab tuh Film darab tuh film Arab film fi'il madi jalat. Jala ya jeli. Ini memperlihatkan. Kalau menurut saya ini musyabah apa namanya wajah syabahnya nggak dijelasin. Dari segi apa samanya. Taib, kita langsung ke nomor 3 aja ya. Nomor 3, silakan. Saya ucari Ustaz. Silakan. Faqduma ribakum ijalan. Innama a'marukum saparun minal asfar. Oke. Muakkad Ustaz. Muakkad, oke. Terus musyabbah binya mana? Musabbahnya Ini harus tahu artinya. mariba Ustaz. Arah. Mariba itu kebutuhan ya. Oh, kebutuhan. Arif. Tunaikan kebutuhanmu segera. Segera dikarenakan Umur kalian. Umurmu seperti itu ada perjalanan, safar. Betul. Ya di situ tuh a'marukum safarun. Safarun minal asfar. Ya. Jelas ya? tasbihnya tadi musabbahnya Musyabahnya apa tadi akhi? Akhi Abdullah? Mariba kan? No, bukan. Oh. Bukan. Oh. Datangilah, tunaikanlah kebutuhan kalian secepat mungkin. Iya. Karena umur kamu hanyalah salah satu perjalanan dari perjalanan. Dari beberapa perjalanan. Iya, berarti yang mana itu musyabahnya? Musabahnya yang lain mungkin bantu. Musabah umur Ustaz. Oke, musyabah amar ya. Amar. Terus musabah B-nya? Safar. Oke, safarun. Jadi umur itu ibaratnya salah satu episode perjalanan ya. Perjalanan kita kan panjang ya. Mulai dari sebelum di dunia ini di alam apa dulu namanya? Alam ruh ya. Kemudian sekarang, kemudian di alam barzah, kemudian nanti. Alam dunia. Iya. Taib. Yang keempat. Ini bukan majelis mursal ya. Nama itu bukan ada tasbih ya? Bukan. Nama itu adatul hasri. Adatul qasri atau hasri. Maknanya hanya gitu. Umur kalian tuh hanyalah salah satu episode perjalanan
dari Dari berbagai beberapa batas. perjalanan. jalan. Iya, membatasi. Jadi maknanya hanya gitu. Ya. Kalau majas mursal beda, bukan kayak gitu. Karena Enggak. Oh, maksudnya tasbih mursal ya. Beda. Ada majas mursal, ada tasbih mursal, teman-teman ya. Beda loh. Tadi saya dengarnya majas mursal soalnya. tasbih mursal. Kalau di pembahasan kita ini kan tasbih. Tasbih. Tanya ya. Iya. Silakan. Tadi kok setelah jatuh setelah fiil maka itu namanya musabbah. Betul. Nah, sekarang faqudu ma'arikum ma'aribakum berarti dia itu musabbah. Yang musyabah yang mana? Ya, ma'aribakum. Ya, apa artinya ma'aribakum tadi? Oke, jadi antum kayak ini ya, apa namanya? Semua fiil tuh dipikir bisa lah Iya. jadi ada tasbih gitu ya. Enggak, akhi. Fiil-fiil tertentu yang mananya tasbih. Yusabihu yumasilu kemarin. Itu. Syabihu, yumasilu, yuhaki, yudohi, yunadiru. Nah, banyak. Ada 25 kemarin ya. Iya. Itu ada. Berarti saya belum baca itu, aduh, ketinggalan. Di video kalau apa namanya di materinya emang nggak ada. Materinya nggak ada, itu di video ya. Tayyib. Yang paling seringnya yusabihu, yumasilu itu. Yudohi, yudoriu, yuhaki, yunadiru. Tinggal teman-teman perkaya aja kalimat yang maknanya menyamai, menyerupai. Kalau antum ingat fi'il mudhari' nanti ya ingat. Doro'a yudori'u. Nah, itu juga menyerupai karena fi'il mudhari' itu maknanya fi'il yang menyerupai kan. Baru ngerti. Fi'il mudhari' itu loh maknanya fi'il yang menyerupai maknanya. Kalau mati kan lampau, amar perintah, mudhari' itu secara lugat menyerupai. Menyerupai apa? Menyerupai isim. Baik. Kita lanjutkan nomor 4. Silakan. Ini malah mudah nomor 4 nih. Nasru miskun. Siapa? Nasru miskun. Tadi yang mau nyoba siapa tadi? Ngajari Ustaz. Oke, silakan Ukhti Asmar. Terima. Ada yakni tasbih muakkad. Ya, tasbih muakkad. Jadi an-nasru nisfun wa wujuhu dananir wa atraful akufi anamun. An-nasru ada musabbah, nisfun musabbabi. Ya, terus itu tasbihnya ada 3. Wa wujuhud dananir wa Wal wujud, atraful akufi wal musabbah. wujud. Musyabah. Terus dananir musyabah B. Ya, terus Wa atraful akufi musabbah. Nah. Anamun musabbabi. Nah, jadi tasbih itu kadang-kadang kayak gitu teman-teman. Jadi penyebutannya satu-satu. Nanti ada pembagiannya juga cara penyebutan yang kayak gini. Ini namanya apa ya? Lupa saya. Nanti ada malfuf, mafruk. Kalau nggak malfuf ya mafruk. Itu kadang kayak gini modelnya. Jadi musyabah, musyabah be, musyabah, musyabah be. Kadang ada tuh musyabah, musyabah, musyabah baru musyabah be, musyabah be, musyabah be. Nanti di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Oke. Jadi an-nasyru musyabah, miskun musyabah be dan seterusnya. Nama saya tasbih muakkad. Wajah sabahnya disebutin nggak? Tidak. Nggak disebutin. Ya udah. Berarti balik itu. 6. Bisa dipahami ya? Maksudnya Yang balik itu nilai sastranya tinggi. Sudah maksudnya sudah sampai itu maksudnya. Iya, punya nilai balaghah gitu loh balik itu. Sampai pada titik tertentu yang itu disebut dengan balik, nilai sastranya tinggi. Oke, yang terakhir nomor 5. Saya jarib ya Ustaz. Tafadhol ya.
Udah nggak digangguin putrinya. Iya. Tuh, pada kumpul sekarang, pada pulang nih dari pondok, jadi ramai. Alhamdulillah dong. Iya, ya. Iya, Monggo, maaf monggo. ya. Siap, nggak apa-apa. Anta kasyamsi fidyai wa in jawazta kiwana fi'uluwil makan. Hmm. Anta, engkau kasyamsi seperti matahari, fidyain itu dalam pancaran cahayanya. Wa in jawazta, bahkan melampaui engkau kiwana kepada seluruh makhluk, fi'uluwin dalam fi'uluwil makani, dalam ketinggian tempat atau Tempat. dalam ketinggian derajat. Oke. Musyabahnya mana, akhi? Musyabah ini syamsu. Musyabah Musyabah? B, iya. Kebalik. Anta. Kebalik. Anta. Anta. Oke. Ka ada tasbih. Syamsi Musabah B. musabah B. Fidyai ini adalah wajah sibehnya. Oke. Ini wajah sibehnya murakab ini. Ya. Baik. Alhamdulillah. Jelas ya? Ini contoh-contohnya teman-teman bisa cek nanti di kitab Al-Balaghatul Arabiyyah namanya. Al-Balaghatul Arabiyyah. 2 jilid. Kalau pengen PDF ada di internet. Namanya Al-Balaghatul Arabiyyah. Terima kasih banyak teman-teman. Mungkin itu aja untuk pertemuan kali ini. Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Semoga bisa dipahami dengan baik. Tasbih muakkad dan mursalnya. Insyaallah kita lanjut besok di jam yang sama. Dengan pembahasan baru tentunya. Tapi masih tentang tasbih. Karena tasbih ini pembahasannya luar biasa. Pembagiannya banyak. Karena rukun-rukunnya ini kan ada 4. Nanti ya setiap rukun itu pembahasannya. Baik, sebelum kita akhiri, hal indakum soal. Oke, Maafi. Kita ambil foto dulu ya. Hari Senin soalnya. Loh, belum ada yang on cam dah. Baru Pak Yayat. Oke. Akhi Abdul Qadir kenapa itu? Yes. Oke, Wahid Isnan Orang salam. tawadhu yang menampakkan kecakapannya. Oke. Wah, hari ini Pak. Akhi Abdillah, apa kabar? Alhamdulillah. Khair. Baik. Alhamdulillah. Oke. Oh iya, saya mau tanya. Ini teman-teman dulu sebelum di kelas ini satu kelas juga bagaimana? Satu kelas. Oh, semuanya satu kelas. Dari awal satu kelas. Deket berarti ya. Iya. Alhamdulillah. Ya. Hari ini yang hadir ada 6. 1. Iya, ada 6. Pesertanya ada 20-an. Insyaallah. Semoga bisa istiqomah teman-teman ya. Baru 11 teman. Ini yang lucu ya. Ini cerita aja nih. Jadi teman-teman halakoh yang bulan kemarin sama saya itu tuh pengen lanjut sebenarnya di bulan ini. Tapi mereka kadung daftar ternyata malah nggak sama saya. Karena ini kan bulan keempat ya. Ya. Kalian bulan keempat, mereka baru bulan ketiga. Akhirnya diajar ustadz yang lain. Pada ini apa namanya protes sama saya. Gimana ini Tad? Saya nggak tahu. Saya kira kelasnya ini. Oh ternyata bukan. Ini kebetulan Ukhti Bibi Suryani ini daftarnya 2 bulan yang lalu. Makanya bisa ikut kelas ini. Bulan kemarin kan ikut sama saya. Tapi daftarnya yang ini udah 2 bulan yang lalu. Makanya ya ketemu sama kalian. Kelasnya beda kan. Tapi yang lainnya nggak sama. Aduh. Ya itulah sedikit cerita lucu ya. Kalau Ukti Wiwi perasaan dari awal. Dari hal baru. sama. Iya, mungkin mengulangi. Bulan kemarin tuh mengulangi. Mengulangi halakoh ke berapa? Kedua ya kali ya. Ke 1, kedua kayak mengulangi lagi. Nggak tahu TWB gimana tuh. Belum bisa. Masih belum Diulang-ulangi ya. Perasaan dulu TWB juga pernah ini apa namanya ikut halakoh kedua sama saya dulu. Terus kemarin ikut lagi. Alhamdulillah. Diulang aja terus teman-teman. Ya kayak gitu belajar kan.
Mau di orang di pondok aja bertahun-tahun, kalian belajar di halakoh baru berapa bulan? Minimal ikut kelas halakoh setahun lah, diulang. Insya Iya, Allah iya. nanti semakin tahu, alim nanti. Yang kurang cuma satu, belum ketemu gurunya langsung. Monggo Pinara teman-teman di Jawa Timur ya. Di mana itu Udah. timurnya? Trenggalek, Oh, iya. Trenggalek Jatim. Insya Allah semoga ada kesempatan nanti ya. Ya Oke. kalau nggak bertemu di Jauh sini dari ya sini. kita nanti bertemu di misalkan di Mekah atau di mana gitu ya. Amin. Oh, iya. Profesor Siapa tahu kan Pak Yayat ngajakin ini sekelas. Ajak umroh gratis. Ayo, saya punya yang paket 19 juta nih. Wah, kayaknya kalau di Gitu apa lah. namanya Iya. di press 50% lagi itu bisa Pak Yayat. Kenapa tidak? Oh, Bisa, kenapa? bahkan bisa gratis dengan saya. Masya Allah. Tak ada tapinya nggak? Tidak ada tapi-tapinya. Masya Allah. Amin, amin, amin. Ya, semoga teman-teman ya, ini Ramadan loh. Ya sarakumullah. Amin. Oke, oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran semuanya. Waalaikumsalam.